Audio Jungle. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruganda Saputra Nadia dengan NIM 2103061142. Saya dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjelaskan video tentang dari proses biosintesis telur yang dibimbing oleh Ibu Tati Widianasari, SPD, MP, IPM atas dasar praktikum ternak unggas. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu sintesis yolk, dan inilah skema yang saya buat pada sintesis yolk. Pada sintesis yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air dan yang selebihnya yaitu protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid di dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang sering disebut fosfatin. Karbohidrat di dalam yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamine. Pembentukan atau sintesis komponen yolk berlangsung di dalam hati. Prosesnya dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak yang akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid yang akan melepaskan hormon estrogen. Nah, pada hormon steroid akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen yolk yaitu asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju ke folikel. Ada dua jenis proses yang dihasilkan yaitu lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid. Pada proses pembentukan yolk di dalam folikel terdapat lipoprotein dan fosfatin yang fungsinya untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Setelah itu semuanya proses terjadi, maka yolk atau kulit telur akan terbentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumin, dan inilah skema sintesis albumin yang telah saya kerjakan. Ini contohnya. Pada sintesis albumin, komposisi albumin ada beberapa, yaitu yang pertama albumin dengan 54%, transferin 13%, glusid 11%, globulin 8%, dan lesemin 3,5%, dan yang terakhir mungkin 1,5 sampai 3,5%. Dan terdapat juga beberapa protein yang level sangat kecil, yaitu albumin 0,05%, lipoprotein 0,8%, dan ovoinhibitors 0,1 sampai 1,5%. Pada sintesis albumin terjadi di magnum selama 3 jam. Prosesnya yaitu estrogen larut di dalam lemak akan melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen seperti kompleks estrogen, dan reseptor estrogen membentuk menjadi 5S, lalu memasuki nuklei sel, berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang spesifik seperti albumin dan asam amino. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan sintesis kerabang, dan inilah contoh skema sintesis kerabang yang telah saya buat. Pada sintesis kerabang terjadi di bagian uterus selama 18 hingga 21 jam. Di dalam sintesis kerabang terdapat komponen usus
yang tersisa yaitu CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah akan bergabung menjadi CaCO2